Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Halo semua sobat ISPI. Kita hadir di Halo ISPI Podcast. Jawabannya apa? Ingat Ingat, obat, ingat ingat ISPI. ISPI. Hari ini kita kehadiran oleh Bapak Haris. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dimas. Saya adalah Duta Kampus Putra 2023. Saya di sini sebagai moderator atau MC dari Halo Podcast hari ini. Halo ISPI Podcast gitu ya, Pak. Iya, Bagaimana kabarnya Bapak? alhamdulillah Alhamdulillah selalu baik. sehat. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh dipersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri kepada sobat ISPI kita Oke. dulu. Nggih. Halo Sobat ISPI, perkenalkan nama saya Aryan Haris, biasa dipanggil dengan Haris. Saat ini fokus di trainer di bidang pengembangan SDM. Kebetulan dalam beberapa periode tahun sebelumnya dan hingga sekarang masih bekerja sama di beberapa perusahaan untuk melakukan program pembinaan Nggih. karakter, SDM, kemudian tim penseleksian rekrutmen juga termasuk di dalamnya gitu. Wow, keren banget nih Pak Haris ya. Sangat menginspirasi anak-anak muda yang mau sukses di usia muda maupun nanti-nantinya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung ke pertanyaannya aja Pak ya. Apa saja sih Pak perubahan yang terjadi di dunia kerja di era modern? Karena kan, saya sempat dengar tadi di acara sebelum ini, kalau kita sudah mulai memasuki era 5.0 ya Pak. Tentunya ini sudah era digital, era modern gitu. Bagaimana, anak muda yang baru, fresh graduate, yang baru, mau rekrutmen kerja itu apa aja sih perubahan-perubahannya dari yang Kalau seperti itu Mas Dimas ya, untuk buat teman-teman juga dari sahabat TV ya, nggih, sobat TV, kalau ditanya masalah perubahan mhm, signifikan banget, karena saya mulai mmm, dari tahun 2013 dengan, sampai dengan sekarang perubahannya mulai dari yang dulu pemberkasan secara manual nggih, ya, kemudian dari pihak perusahaan atau di bidang HR itu melakukan penseleksian secara manual, nggih, sekarang itu sudah banyak terbantukan, menggunakan digital mhm, ya, komputerisasi salah satunya dan ini jujur sangat mempermudah untuk di bidang, perusahaan, di bidang perusahaan khususnya di bagian penseleksian ataupun di bagian para, pelamar kerja. mmm, Karena kalau dulu budget yang nggih, harus disiapkan untuk melamar kerja itu harus sekian, harus fotokopi, scan, dan iya, lain sebagainya. Kalau sekarang nggih, itu, sudah banyak platform-platform yang bisa kita gunakan untuk mencari, itu oh, perubahannya. oh nggih. Kalau, teknologi kan berkembang juga ya Pak, terus, Betul. bagaimana kita, para, fresh graduate, terutama fresh graduate ya Mhm, sobat-sobat ISPI, fresh graduate ataupun pelamar-pelamar lainnya, menyesuaikan diri nih, teknologi karena kan, semakin majunya zaman, semakin, berbeda juga kan perubahan-perubahannya. Itu bagaimana sih, tips-tipsnya? bahkan saya pikir teknologi ya sama ya, Mhm, jauh berkembang. mhm, Nah, cuman bagaimana langkah-langkah atau apa aja yang perlu dipersiapkan oleh sobat nggih, HISPI, khususnya teman-teman yang nantinya akan, masuk ke dunia kerja atau mhm, melamar kerja. Satu jangan menutup diri dengan mmm, kemajuan, teknologi. nggih, Karena sekalipun kita menutup diri, dunia luar ataupun negara lain itu akan terus berkembang, akan tetap mmm, mengikuti. Jadi mau iya, tidak mau kita harus menyesuaikan secara bijak. Terus iya, kemudian, untuk pengaplikasian teknologi ini sebenarnya kalau kita mau ambil dari sisi positif, bukan hanya dari kita yang mhm, terbantu, bahkan aktivitas sehari-hari kita juga lebih banyak terbantu. mhm, Makanya, teman-teman bagaimana cara menyikapi kemajuan teknologi di era modernisasi ini, mau tidak mau harus diikutin. Harus diikutin karena kalau tidak kita ikutin akan banyak ketinggal nih kita dengan, mmm, teman-teman atau dari generasi dari negara lain. Saat nggih, ini kan untuk Indonesia saat ini itu masih masih apa ya, masih belum move on kan mhm, revolusi industri 4.0. Masuk lagi nih sekarang society 5.0 di mana hampir kegiatan manusia itu sudah
banyak diperbantukan oleh teknik digital. Jadi Nggih. bayangin kalau seandainya kita masih berkutat, di 4.0 sementara negara lain mungkin sudah 7,0, nah kita akan jauh tertinggal. Mau nggak mau Wah, kita harus menyesuaikan. berpengaruh juga ya Pak tentang, kemajuan bangsa gitu ya juga Pak ya, Pasti, ya pastinya pasti ya. akan berpengaruh. Eee, Kemampuan utama yang diperlukan seorang, calon pekerja itu tuh seperti apa sih Pak untuk sukses di dunia kerja? Saya pikir untuk soft skill Nggih. ya, itu sangat penting. Soft skill mulai dari cara beradaptasi, Mhm. di lingkungan dunia kerja, karena pada saat habit kita di dunia pendidikan, terjun ke dunia kerja, Mhm. itu adalah sebenarnya dunia nyata. Iya. Karena dunia pendidikan kan itu adalah merupakan, program bimbingan ya, Ya ya sebuah ya ya. perjalanan yang nantinya akan mengarah ke dunia nyata kita nih, Oh, nggih. sebagai terjun ke dunia kerja. Jadi kalau kalau untuk, apa tadi, masalah Keterampilan. bagaimana apa, Ket Keterampilan, keterampilan nggih. tadi ya lebih banyak ke soft skill. Jadi perbanyak soft skill mulai dari skill adaptasi, kemudian, Mmm. apa namanya, ketahanan. Kalau saya katakan saat ini yang banyak dibutuhkan selain beradaptasi itu adalah mental deh, perbaiki Mmm, mental dulu nggih. gitu. Karena di dunia kerja, pengalaman saya di tahun 2000-an Nggih. dengan generasi tahun 2020 deh anggapan sekarang ya. Mentalnya sepertinya harus harus ada penyesuaian Mmm. gitu, mental tahan bantingnya ya ibaratnya mental berjuang. Karena Nggih. yang namanya kita ingin meniti karir itu nggak instan seperti, membalikkan telapak tangan, kita masuk kerja langsung di posisi itu nggak mungkin. Perlu Nah, banyak tahapan. banyak tahapan-tahapan, Nggih. proses-proses dan itu membutuhkan mental yang Ya, pas mental ini berbeda nggak sih, Pak, yang Bapak rasakan ya, mhm, calon pekerja yang tahun 2000-an sama yang sama yang 2000 sekarang? sebelum-sebelumnya Iya, ya. Kalau dibandingkan perbedaan iya jelas. Ya kalau jelas ya. terlihatnya tuh dari sini. Kalau dulu nih Mhm, ya, ini mohon maaf, nggih jadi nggih maksud dan tujuan saya bukan ingin melakukan mendiskriminasi dan nggih. sebagainya, mohon ini juga disaring untuk dijadikan sebagai, motivasi untuk kita semua agar lebih baik lagi. Kalau dulu itu banyak, Mhm, mindset kita yang membutuhkan pekerjaan. Nah, mmm, karena sekarang ini zamannya memang udah berubah, oke, akhirnya banyak pekerjaan yang membutuhkan orang. Ya, mmm, sebenarnya seperti itu ya nggih, fakta yang saya lihat. Karena apa? Mental sekarang tuh teman-teman belum siap terjun ke dunia kerja, tapi dipaksakan oleh keadaan. Mungkin karena kondisi dan iya iya sebagainya iya iya, ya. mmm, Karena saya katakan belum siap itu terlihat dari mana? Kalau cuma satu lembar ijazah Anda dan itu untuk diperjuangkan mendapatkan pekerjaan, saya pikir itu hanya 50% dulu, ya. Belum bisa nggih, dijadikan sebagai acuan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Karena di mmm, antara soft skill dan hard skill, kedua hal ini harus berkesinambungan. Jadi jangan cuma hard oh, skill-nya aja yang kita iya, dapatkan, soft skill-nya juga. Nah, itu sih perbedaannya. Kalau sekarang kan, teman-teman saya lihat pelamar kerja, ini mohon maaf, nggih, ya karena kebetulan saya juga di bidang pengembangan SDM, nggih, bimbingan karir, saya melihat, semangat berjuangnya yang agak sedikit berkurang berkurang sih ya. gitu ya, Kak, nggih, Mudah down, mmm, mudah mudah down, kegoncang, kemudian tingkat galaunya luar biasa, baru masukkan apply 1, 2, 3 nggak keterima langsung menjas A, B, C, dan D. Jadi mmm, banyak hal sebenarnya yang harus diperbaiki untuk bisa siap masuk ke teknologi, yang lebih modern ke depan ini ya. nggih. Jadi bukan hanya dari sisi kemampuan hard skill, saya pikir pengembangan soft skill juga harus 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 segera kita perbaiki. Jadi persiapannya antar mental, terus soft Betul, skill, soft hard skill, skill hard skill juga, juga. attitude juga ya, Pak, Atasi didasari semuanya itu Bu karena attitude. Iya. attitude, inggih. Manfaat keterampilan digital dalam dunia kerja itu seperti apa, Pak? Kan Eee, saling Berkesinambungan. berkesinambungan gini, hubungan antara keterampilan diri kita, persiapan diri kita dengan digital itu seperti apa sih, Pak? Kalau dalam dunia kerja ya, Pak? Saya sikapi dulu masalah, tanggapan nih mengenai Nggih, digital di dunia kerja. Masuknya era revolusi oke. industri 4.0 ini, itu banyak sekali, pekerjaan kita ya, pekerjaan sehari-hari dalam dalam lingkup dunia kerja itu yang terbantukan karena adanya digital.
dengan adanya Hmm, digital. oke. Karena memang tidak dapat dipungkiri sih Mas Dimas, Hmm, ini juga buat teman-teman Sobat Hizbi, bahwa perkembangan dunia industri dibandingkan dengan dunia pendidikan itu lebih cepat berkembang di dunia industri. mmm, Kan dengan dunia nggih. pendidikan. Dunia pendidikan tertinggal nih dengan dunia industri karena yang lebih, yang lebih intens mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi itu di industri. Nah, Oh, sementara di dunia iya. pendidikan, mengikuti, menyesuaikan, eee, Apa menyesuaikan dari kurikulum-kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk menyikapi bagaimana digital, industri lebih cepat maju lah, gitu ya, oh, eee, iya 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 iya. untuk Mhm, penggunaan teknologinya dan alasan daripada itu semua ya karena banyak terbentuk. Kita lihat sekarang ini sudah banyak, kalau kita perhatikan, oke. apa namanya, dengan adanya digital, platform penyedia jasa kerja. Kalau dulu masih manual kan, Iya, kita mau masukkan dinding. lamaran kerja, kita harus buat surat lamaran dan Mhm sebagainya, kita mhm, print, kita tulis, kita serahkan. Kalau sekarang kan nggak perlu, mhm. cukup dengan yang ada kita scan, kita kirim. Kita scan, Oh, kita kirim. Masukkan ke iya, platform-platform manapun gitu. lebih cepat Lebih juga. cepat, lebih efektif. Oh, Nah, jadi bahasa saya di sini untuk, teman-teman, sahabat ISPI, bahwasanya jangan menutup diri dengan teknologi yang sekarang, kita mau tidak mau kita harus memang, membuka mengikuti. diri, beradaptasi, menyesuaikan Mhm menyesuaikan dengan perkembangan yang sekarang ini. mhm. Makanya, tiap rekrutmen pekerjaan pasti yang dibutuhkan adalah cepat beradaptasi gitu ya, Pak? Karena saking cepatnya pada di industri ini, teknologinya tuh saking Iya. cepatnya berkembang gitu ya. Jadi untuk cara beradaptasi Mas Dimas, kalau di era dunia kerja Oke, dulu, dulu. maksudnya itu adalah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tapi kalau di era Mmm, modernisasi sekarang ini, kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi. bukan hanya lingkungan. Bukan hanya lingkungan saja yang tuntutan itu, tapi juga ke perkembangan teknologi. Jadi mau nggak mau. Makanya sekarang itu banyak sekali, ini di bidangnya yang dikuasai di bidang kesehatan, Nggih. tapi juga menguasai IT. Mmm, Karena memang itu, sebuah tuntutan untuk memperkaya diri dari sisi, pengetahuan iptek, sehingga untuk teman-teman yang nantinya ke depannya itu memperbanyak hard skill dan soft skill, dia yang paling cepat akan mendapatkan pekerjaan. Faktanya seperti itu. Karena kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja itu bukan hanya dari sisi akademis yang dia terima, non akademis juga. Jadi cara mhm. dia mengembangkan diri untuk menyesuaikan dengan teknologi ini juga akan menjadi bahan pertimbangan, gitu. Banyak ya yang harus dipersiapkan. Makanya itu tadi kadang, saya mau nanya pendapat Bapak nih, mengenai, dia seorang mahasiswa, dia belum pernah, terjun ke dunia kerja, tapi karena dipaksakan oleh keadaan, akhirnya dia bekerja nih mengandalkan cuma, mungkin dia pengalaman magang di SMK atau bagaimana, itu tuh, baik nggak sih buat diri dia atau apakah dia harus mempersiapkan mentalnya dulu dengan, ikut kegiatan mahasiswa dulu atau kerja, atau dia harus bekerja gimana ya? Karena kan sekarang ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang kuliah sampai kerja. Betul. Nah, terkadang mental mahasiswa ini belum setangguh itu gitu Mhm. loh. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Welcome, ya. Kam Artiannya adalah karena pembelajaran itu dimulai dari, apa yang kita lihat pada Nggih saat itu adalah pembelajaran sebenarnya. nggih, Jadi maksudnya gini, kalau ditanya apakah baik atau tidak, semuanya kembali daripada individu masing-masing. Dia belum mempersiapkan diri dari sisi kesiapan, di dunia kerja, kemudian memantaskan atau untuk mencoba, melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Positifnya adalah, mungkin saja, nggih, ya, mungkin saja dia akan diterima, gitu. mhm, Negatifnya itu adalah kalaupun dia diterima, apakah dari sisi kemampuan dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang mmm, ada di industri atau di perusahaan. Ya nggih walaupun ending-nya memang penilaiannya kembali dari keputusan, perusahaan, nggih, cuman hanya saja di sini kalau untuk sisi teman-teman, yang pengen kuliah sambil kerja, ada hal yang harus kita kembangkan, bukan hanya dari sisi waktu saja gitu ya, tapi juga dari tingkat kesabaran gitu ya. Karena saya pikir mmm, orang-orang teman-teman yang luar biasa ini tadi kuliah sambil kerja ini adalah, eee,
pejuang yang sesungguhnya gitu. Karena dia motivasinya kan pengen kerja untuk membiayai kuliah. Gitu Oh, kan, iya untuk ada membiayai juga Kak kuliah. gitu Nah gitu. itu kalau saya katakan itu bukan hanya tidak bagus, tapi keren banget gitu. Mhm, Orang-orang seperti ini memiliki jiwa mandiri, leadership-nya pasti terbentuk pada saat prakteknya ini tadi. Dan ini pasti mmm, berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Pasti akan yang terlihat, ya pasti oh akan gitu ya. terlihat. Jadi apakah ditanyakan, apakah bagus? Ya sangat bagus. Nah cuman, apa yang harus dipersiapkan bagi Iya itu teman-teman Kak. yang ingin terjun ke dunia kerja sambil kuliah? Satu, siapnya itu bukan hanya dari sisi mental seperti yang saya informasikan di awal, waktunya juga. Jadi Mmm, harus pandai dalam memanage waktu. Pada saat terjun ke dunia kerja, pada saat jam kerja ya kita harus fokus, gitu ya. Hanya mhm, kita fokus pada, pekerjaan. Pada saat kuliah kita fokus dengan perkuliahan kita. oke. Jadi tidak dicampur adukan, untuk urusan kuliah dengan urusan seperti itu. Oh, Terus kemudian yang satu lagi Mas Dimas, kalau untuk kesiapan lainnya tuh adalah coba deh sebelum melamar kerja, ini pesan saya buat sobat-sobat ISPI dimanapun iya, kalian berada, kalau ingin melamar kerja, persiapan soft skill itu, selain dari sisi yang tidak terlihat seperti oke. karakter, pemberkasan juga harus diperhatikan nih, gitu ya. Mmm, Jangan sampai kita berperang tanpa peluru. Ingat pelamar kerja, kalau perusahaan A buka lowongan kerja, yang daftar tuh bukan cuman kita loh. iya Kita akan dihadapkan dengan pesaing. iya, Nah, luar pemberkasan kerja itu, sebenarnya banyak hal yang bisa kita persiapkan, mulai dari satu kita sesuaikan bentuk surat lamaran kerja, mmm, CV, kemudian berkas-berkas apa yang ada nilai kualifikasinya gitu. Jadi, jangan sampai kita, buatnya satu berkas untuk kita share ke seluruh perusahaan tanpa melihat kualifikasi yang mereka cari. Itu oh, artinya bahasa saya ya dengan teman-teman itu adalah Anda sedang bunuh diri loh gitu ya. Sedang bunuh diri kenapa? Karena otomatis itu tidak akan mendapatkan, apa gitu, hanya buang-buang waktu saja. Karena sudah mmm, contoh, yang dibutuhkan D3 tapi teman-teman dari SMK masuk gitu. Otomatis kan iya, sudah dari sisi, pendidikannya kan beda akan juga ya, berbeda mhm, gitu loh. Dan itu kan menjadi perhatian khusus gitu. Nah oke, itu sih. Jadi, mhm, kesimpulannya kalau ingin kerja sambil kuliah yang paling penting itu adalah persiapkan pelurunya dulu sebelum seperti itu. mmm, perlu ada modal, modal dalam di mmm, eee, kita harus juga rajin-rajin cari informasi, Searching, iya, searching. informasi mengenai perubahan rekrutmennya apa aja sekarang Iya, ini gitu ya. heeh, Itu juga kita harus cari tahu. Jadi teman-teman yang pengen melamar kerja, next nanti ke depannya saya pikir konten-konten YouTube ya, mhm, channel-channel itu banyak sekali kok membahas dan ini bisa bisa jadi wadah buat teman-teman belajar, seperti itu. iya, Nah, satu lagi deh Mas Dimas iya ya, iya, di masalah persiapan tadi nih. iya, Yang saya hadapin saat ini, itu adalah banyaknya keluhan yang masuk di media sosial saya mengenai orang dalam. mmm, Saya ingin sharing dulu nih ya, iya 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 mindset. iya, Orang dalam menarik, tidak semuanya negatif kok, gitu. iya, Jadi kita harus pandai juga menganalisa, mengartikan orang dalam ini maksudnya apa. Jadi ada yang dinamakan dengan orang dalam sebagai pemberi referensi. Ini juga mmm, modal sebagai pelamar kerja. Kita harus perbanyak, perluas link gitu ya. Link-link, maksudnya relasi, link tadi jaringan itu. Karena apa? Informasi lowongan kerja itu bisa aja kita dapatkan dari mereka, orang dalam, gitu iya, tadi yang orang katakan orang dalam, dalam mhm, tadi, tapi hanya sebatas pemberi referensi, referensi, gitu loh. Jadi bukan sebagai pemutus, beda loh ya. Jadi, iya, misalkan nih, contoh, ada informasi lowongan kerja di perusahaan A, mmm, kebetulan saya kerja di situ, saya informasikan ke Mas Dimas, "Mas Dimas, ini ada lowongan kerja di tempat saya yang dibutuhkan ini, kayaknya kamu masuk nih, coba deh masukkan berkasnya." besar gitu ya, Pertanyaan saya, apakah itu salah? Tidak. enggak, Ya, iya iya, dan itu yang memang harus dibutuhkan, informasi-informasi seperti itu. Nah, cara dapatnya, yaitu dengan cara memperbanyak link tadi. link, Nah, yang negatifnya, misalkan kita melakukan hal-hal negatif, contoh misalkan kita, melakukan kolusi gitu ya, mmm, mungkin misalkan dengan istilah menghalalkan segala cara agar kita dapat bekerja di situ, pikir kemon, jangan sampai ada yang, melakukan hal-hal negatif seperti itu, Kak. Apalagi nih ya, apalagi hasilnya, penghasilannya atau dari gajinya, mhm, itu akan kita berikan ke keluarga. Kebayang dong iya, ya, sudah dari awalnya udah nggak berkah, ditambah lagi dengan penghasilan-penghasilan yang lain, seperti itu. enggak, Apa yang perlu bisa dibanggakan gitu? Dia berprestasi kan orang dalam, iya kan? iya sih, Itu sama aja kayak kita, seperti katak di dalam tempurung nggak bisa kemana-mana.
Karena kita nggak bisa berbangga diri, gue berprestasi, lu berkat orang dalam gitu. Kasihan yang sudah berjuang sih, Pak. Sebenarnya kan dalam sisi Ya kalau kayak gitu. dunia kerja, Oke. sisi dunia kerja yang dinilai dari kita atau dari dunia industri itu kan eh, apa namanya? Bagaimana dia memiliki jiwa yang mau berjuang, ketahanan, dan itu masuk ke kategori kemandirian ataupun leadership tadi, kepemimpinan. Dan nggak Kepemimpinan. semua orang punya itu. Gitu. Makanya sekarang ini kalau dia mengatakan gunakan orang dalam sebelum menjudge apakah dia menggunakan orang dalam itu dengan konotasi nilai yang positif atau yang negatif, itu dulu kita cari tahu. Kalau Ya. positif didapatkan orang dalam karena untuk memberi referensi, ya saya pikir sah. Cuma informasi. Cuman informasi tapi bukan sebagai pemutus. Pemutus kamu nanti tadi. terima kerja, nanti saya yang akan bukan seperti itu. Jadi hanya pemberian referensi. Gitu. Oke. Banyak ya informasi yang kita dapatkan dari Pak Haris hari ini. Pokoknya dari kita perlunya beradaptasi, terus perlunya persiapan diri, mental, terus skill komunikasi, attitude dan segala macam. Bapak seorang HRD ya? Bukan? Trainer. Trainer di bidang HRD. Oh. Kalau untuk pernah menjadi HRD dulu di beberapa perusahaan. Jadi yang mau persiapan masuk pekerjaan bisa nih hubungi Pak Haris gitu, kepoin aja sosial medianya. Terus juga pasti banyak tips-tips yang dibagikan gitu ya. Gitu. Terus juga Bapak punya media sosial lain selain Instagram? YouTube. Oh. Saya juga eksis di YouTube kok teman-teman. Wow. Jadi nanti kalau bagi teman-teman yang pengen tahu prosedur rekrutmen itu semuanya sudah saya kupas dalam channel YouTube saya. Jadi nanti teman-teman boleh langsung mampir deh di channel Menarik YouTube saya. sekali. Oke. Karena pertanyaannya sudah selesai, sudah banyak ilmu yang pasti banyak yang kurang sih. Ini kan perlu singkat banget. Karena supaya nggak terlalu lama juga dan nggak terlalu bosan bagi para pendengar ISPI. Jadi ada kata-kata terakhir atau apa ya, penyemangat nih buat para pekerja, calon pekerja, apakah ada yang mau disampaikan? Ya, buat teman-teman sobat ISPI yang nantinya ke depan akan berjuang, yang Anda teman-teman harus lakukan itu adalah percaya di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan bagaimana hasilnya itu semua kehendak Tuhan. Sehingga pasrahkan antara rezeki, maut, kemudian dan jodoh, itu semuanya kehendak Tuhan. Jangan patah semangat, karena Tuhan sangat membenci orang yang patah semangat tuh ya orang-orang yang selalu kalah dalam keadaan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah menguji hambanya di luar daripada batas kemampuannya. Seperti itu. Jadi move on terus dah gitu. Ikuti alurnya dalam perjalanan ini, termasuk cari pekerjaan yang sesuai potensi mungkin, tapi jangan pernah patah semangat. Jika Anda patah semangat, maka Anda sudah. Oke, wow. Satu lagi nih Pak pertanyaan. Kesan dan pesan selama jadi pemateri di ISPI ini gimana sih Pak? Di ISPI ya? Ya di Stikes ISPI gitu ya. Stikes ISPI ya? Iya di ISPI. Karena kan sudah lama, yang saya tahu juga Bapak sudah lama. Kalau pesan-kesan saya dengan sahabat-sahabat ISPI, alhamdulillah dari yang sebelumnya aktor ISPI menjadi Stikes ISPI, luar biasa. Ya apa sih yang nggak ada dari tadi, itu sih yang saya tanya ya, di Stikes ISPI apa sih yang nggak ada. Jadi buat teman-teman dimanapun ya nanti, Stikes ISPI ini adalah kampus yang luar biasa, perkembangannya pesat sekali. Karena saya baru bekerja sama sejak tahun 2018, masih dalam bentuk akademi. Di tahun 2023 sudah bentuk Stikes. Wow. Jadi ini juga bukan hanya motivasi buat mahasiswanya saja, bahkan saya yang sebagai mitra pun juga termotivasi. Ini kalau saya nggak cepat berkembang, saya bisa ditinggalkan oleh Stikes gitu ya. Jadi saya harus cepat-cepat segera saking berkembang. cepatnya gitu. Pesan dan kesannya luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Pokoknya itu tadi podcast kita hari ini. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, Bapak ini sangat sibuk pastinya ya. Keren banget. Pokoknya sekian dulu podcast hari ini. Halo ISPI Podcast. Ingat obat, ingat ISPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.